hormati Bapak, Ibu guru dan staf tata administrasi sekolah dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bermuajahah dalam memperingati penjuru Quran di SMP Negeri 2 Selawi. Salawat serta salam selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya, 3. Sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Selawi, 4. Ceramah agama oleh Ustaz Muhammad Subur, SPDI. Pertama-tama, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya oleh Ananda Suara Talia Maisarah, kelas 8C, dan Kaila Iska. Aku dunia kan boneka ya.
Karena itu,
Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menghentikannya sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu qawli amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Subur SPDI, masih nggak pakai perjuangan ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tenaga administrasi sekolah SMP Negeri 2 Hawi.
yang saya cintai dan saya banggakan. Yang saya cintai dan saya banggakan. Masih ada yang ngobrol. Yang saya cintai dan saya banggakan. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Slawi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah pada kita sekalian. Hari ini kita bisa bertemu. Hari ini kita bisa tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-20. Nah, 20. Ada yang baru 19. 20 ya, di hari ke-20. Mudah-mudahan 19 hari yang telah lewat Allah terima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan amal yang utama, amal yang baik, amal yang mudah-mudahan menambah timbangan amal kita dari yaumil qiyamah. Shalawat salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjut, kita bersepakat dulu. Satu, saya hanya akan memberikan sambutan maksimal 10 menit. Kalau semuanya diam. Kalau semuanya tidak diam, saya habiskan sampai jam 9. Yang kedua, insya Allah untuk siraman rohani juga mohon bisa diikuti dengan baik. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Tolong tidak bersentuhan satu sama lain, laki-laki perempuan, tidak usah menggoda temannya untuk memulai pembicaraan, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa kita serap dengan sebaik-baiknya. Dalam masih ngobrol? Tidak ada yang bersentuhan, tidak ada yang saling berhadapan. Konsentrasi, fokus ke satu titik di sini. Yang tidak bisa, silakan bisa keluar dari ruangan, ya, karena kita tidak mau momen yang baik ini berlalu begitu saja. Yang saya hormati Pak Ustadz Muhammad Syukur SPDI, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dari beberapa acara yang informasinya ada 3 atau 5 acara, hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita sekalian. Artinya beliau orang penting, artinya beliau dibutuhkan umat, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini tolong didengarkan baik-baik nanti tausiah yang akan beliau sampaikan. Yang kedua, anak-anak, hari ini adalah hari terakhir kegiatan pembelajaran di bulan Ramadan. Ayo, belakang, depan, dalam musola mulai lagi. Hari ini hari terakhir pembelajaran. Dan setelah ini besok tanggal 21 kamu bisa belajar di rumah. Kenapa saya sampaikan kamu harus belajar di rumah? Kelas 9 persiapan untuk pelaksanaan PSAJ. Kelas 7-8 persiapan untuk kegiatan penilaian akhir semester. Maka saya minta manfaatkan waktu sebaik-baiknya, yang kurang lebih tanggal 21 sampai dengan tanggal 8 April. Ya, kamu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di samping kamu terus belajar, saya berpesan, tolong diperhatikan, tolong dimanfaatkan setiap waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Hindari kegiatan-kegiatan, saya tidak tahu apakah itu ngabuburit, apakah itu sahur on the street, atau saya nggak tahu kegiatan yang lain yang nanti beresiko pada kegiatan atau pada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, tolong dihindari. Satu, ba'da sahur. Karena kemarin ya jam 4 pagi ada kejadian
Jam 4 pagi itu berarti kan menjelang subuh ada kejadian yang tidak kita inginkan. Saya tidak mau itu terjadi di anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 2 Selawi. Kemudian kejadian menjelang buka puasa bersama, ngabuburit, motor-motoran dan lain sebagainya, tolong dihindari. Kemudian kegiatan menjelang sahur, kami mohon untuk dihindari. Jadi saya mohon dengan sangat, isi kegiatan bulan Ramadan ini khususnya di 10 hari yang terakhir dengan meningkatkan ibadah di rumah, di lingkungan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Jaga nama baik SMP Negeri 2 Selawi di rumah, di lingkungan kamu masing-masing. Jangan usil, jangan kemudian kamu ikut-ikutan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, itu nanti yang rugi adalah kamu sendiri. Kemudian berikutnya, tolong dipersiapkan dari hasil STS ini. Insya Allah setelah masuk kita akan hadirkan orang tua untuk menerima hasil STS kemarin. Pastikan yang kemarin tidak ikut sudah melakukan susulan dan tidak ada nilai yang tertinggal. Berikutnya, anak lepas kegiatan Ramadan, nanti akan ada kegiatan untuk libur Idul Fitri. Saya mohon juga tetap, bukan berarti setelah Idul Fitri kemudian kamu bebas, tidak. Saya minta tetap juga untuk menjaga ketertiban, tidak usah ikut-ikutan hal yang macam-macam. Silakan manfaatkan kebersamaan dengan keluarga, ya, dengan mungkin anak, saudara dan hajatolan yang mungkin datang dari luar daerah. Saya mohon itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mempersiapkan diri, dengan tetap membaca buku, membuka buku, mempersiapkan kegiatan-kegiatan di mulai tanggal 9 April. Yang terakhir, nanti sebelum pulang kamu akan masuk ke kelas masing-masing bersama wali kelas. Pastikan, karena ini liburnya cukup panjang, ya, ruangan kelas dalam keadaan bersih, tidak ada alat elektronik yang menyala, dan pastikan semuanya dalam keadaan terkunci. Dan dengarkan baik-baik nanti pesan-pesan dari Bapak Ibu wali kelas. Yang paling terakhir, tolong ikuti kegiatan ini dengan baik. Kalau perlu catat apa yang beliau nanti sampaikan. Tentunya banyak hal yang harus menjadi catatan kita. Satu adalah untuk memaksimalkan ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Allah memberikan kepada kita yaitu itqum minan nar. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan benar-benar menjadi dan mendapatkan tujuannya, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada Pak Ustadz, mohon arahannya, mohon doanya juga Pak Ustadz untuk anak-anak kami, supaya anak-anak kami semuanya bisa berjalan, semuanya bisa belajar dengan baik, jadi anak-anak yang soleh-solehah, dapat mewujudkan cita-citanya, mewujudkan keinginan orang tuanya, dan tetap menjadi anak-anak dambaan orang tua yang bisa mendoakan orang tuanya untuk kebaikan fid din wad dunya wal akhirah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan kepada segenap pembina, Bapak Ibu, guru dan karyawan. Terima kasih atas supportnya, kehadirannya. Mudah-mudahan sekecil apapun yang Bapak Ibu lakukan, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Selawi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tataan administrasi sekolah, tak ketinggalan anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Selawi yang saya cintai, saya banggakan. Mantap.
Hadirin hadirat yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah figur pimpinan umat yang akan sanggup memberikan syafaat kelak di hari kiamat, tak pandang kaya atau melarat, tak pandang rakyat atau pejabat, dan yang menunjukkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita perbanyak baca sholawat. Tanda ciri orang yang mencintai pasti banyak mengingat, banyak menyebut, apalagi kepada Nabi Muhammad. Kadang dua sejoli yang sedang dimabuk cinta, maning-maning kelingan, maning-maning kemut. Mau makan ku teringat padamu, mau tidur ku teringat padamu, mau apa ku teringat padamu, oh Mas Bayu. Dimanapun ada bayanganmu, kemanapun ada bayanganmu, di setiap waktu ku ada bayangmu, oh Mas Wahyu. Apa maning maring Kanjeng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bersama masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia, acara yang mulia, bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita semua golongan orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Allahumma ya Rabbal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga rindu, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafari, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Halo. Surga rindu, kangen kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Allahumma. Yang pertama, talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 2 fase, dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Quran turun sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat, 1.027 huruf Al-Quran. Halo. Siapa dari Budbay? Orang yang mau membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman kita sepanjang zaman, sumber dari segala sumber hukum Islam. Mukjizat Nabi Muhammad terbesar di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Yang paling besar adalah Al-Quran. Makanya kita belajar supaya bisa baca Al-Quran. Belajar sejak kecil, belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu, belajar wis tua kayak nulis di banyu angin. Nah, pikirannya pating kelandang kayak kabel, Mas. Halo. Kadang belajar wis tua, ngajine jipe ngaji kuping, apalagi surat-surat pendek tok, giliran ngimami anaknya maning-maning kulhu, maning-maning kulhu. Anaknya ngomong papa ngimami kulhu bae ora bisa liyane, ganti ya kan ngisi temen sih. Akhirnya diganti, Mas. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna
Inna bainakal kautsar Fasholli li rabbika wanhar. Inna bainakal kautsar Fasholli li rabbika wanhar. Inna kalau keder inna lillahi wa inna ilaihi. Yang paling pendek, sing paling pendek keder. Giliran rokat pindone ngambene kuliah badut orang juga anjuk. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadun wala antum abiduna ma'abud. Anaknya nyelingna lakum wala antum abiduna ma'abud lakum wala ana abidu lakum. Anaknya lakum dinukum waladun. Sungguh Halo. Membaca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Apa maning pikiran apa maning maca turune bayi ibadah tapi aja kebangetan turun baru subutan ini maghrib. Ya apa dong? Iya, di samping itu kita Al-Quran, kita pikiran. Ini adalah merupakan penawar hati, ben hatine anteng, hatine ayem. Karena apa? Dalam syairan dijelaskan tambah hati iku limawar. Ya orang bisa. Yo saiki barang sing lagi rame ra re ra re ra ra masih bisa ya? Rera tombo ati. Terus orangnya di antaranya membaca Al-Quran. Talil Quran, orang yang mau membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan yang kedua, diturunkan berangsur-angsur dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran turun lewat perantara malaikat Jibril. Ayat yang pertama, surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Kayak gue nyambung. Ini yang pertama. Pedoman kita sepanjang zaman, sumber dari segala sumber hukum Islam adalah Al-Quran, di mana terkandung pirang-pirang ilmu, mulai dari ubudiyah, muamalah, akhlak, sejarah, sampai sejarah orang-orang terdahulu. Sebagai contoh kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini yang pertama, yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mau membaca Al-Quran. Kadang ditakoni jawabnya pinter, Mas khatam pikira puasa. Alhamdulillah Pak Ustaz, khatam telung gelundung. Baru subuh gelundung, baru duhur gelundung, bengi gelundung. Jebule turu. Talil Quran. Yang kedua, wahafizil lisan. Yang dirindukan surga adalah orang yang mau menjaga lisan. Hati-hati orang berpuasa cuma mendapat lapar dan dahaga. Dia ngeli karo ngorong, di antara penyebabnya gara-gara lisan, gara-gara cangkem. Hati-hati, kadang bocah tukaran gara-gara bocah gelut gara-gara cangkem. Tapi hati-hati, saya ora cangkem tok, jari-jari kalian kaget bisa timbul apa? Tawuran. Kami bisa jelas. Nah, hati-hati. Bocah saya sama ini kadang-kadang pada apa? Perang. Ya bersarung dokter apa? Sarungnya apa nih jerone? Kenapa ini kelontak bel ya benjut tuh. Ya kayak capek mat karo caos
akhirnya kelenger sampai mat. Naudzubillah min. Hati-hati, makanya apa? Sekarang zamannya teknologi serba canggih, hati-hati. Kadang orang bertengkar, berkelahi sampai terjadi tawuran bermula dari gunakan medsos dengan HP ke gunanya akeh Mas, Mbak. Makanya teman pendidikan kepenak, komunikasi kepenak gara-gara HP. Saya sing ora nyekel HP siapa Mas? Wong sing ngomong bae nyekel HP. Kadang sing dijak ngomong ya utak-utik HP tutul-tutule. Usah ngaji, jamae selfie, story. Usah ngomongnya pedang-pedangan, jamae chattingan. Usah ngomongnya serius, jamae update status. Pamane puasa. Segera hadir di layar HP Anda, update ngabuburit. Delat-delat ngabuburit, delat-delat masakan, delat-delat. Nah, makanya apa? Gunakan medsos dengan baik. Menjaga lisan, hati-hati. Apalagi kamu anak-anak berpendidikan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang mau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ngein lu apik daripada jandu. Kemudian yang terakhir, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sekali hikmah utamaan yang ada dalam kita berpuasa. Sumotasihu, berpuasalah kalian agar sehat jasmani, sehat roh. Manusia terdiri dari dua unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani harus disirami, jasmani harus diberi santapan, diberi makanan. Onadus, sadina dus, pan sekolah adus, sadina pikir Mas. Iya, kenapa? Kebersihan sebagian dari iman. Bisora atus mangkat terau blok belake pating diretes. Bisora atus mambune prengus persis kaya wae. Kebersihan sebagian dari iman, kebersihan pangkal kesehatan. Makanya kamu jaga kebersihan baik di rumah atau di lingkungan sekolah. Bukan pas lagi orang puasa wingi ya, di selain bulan puasa kamu habis jajan, sampahnya jangan diletakkan di laci, meja dan lain sebagainya. Ini apa? Akhirnya timbul bau tidak sedap, sehingga akhirnya belajarnya orang nyaman. Mana topa badanuhu qallahamuhu wa man tofarihuhu sada'akluhu. Barang siapa selalu bersih, sedikit kesusahannya. Barang siapa selalu wangi, cemerlang otaknya. Allahumma. Inilah tuntunan Islam, ajarannya Kanjeng Nabi. Ben urip bersih, hari bersih sehat. Kemudian rohani kita juga perlu dihiasi, perlu diberi santapan, perlu disirami. Mulane ngaji, puasa, sholat, arane apa? Santapan rohani. Pengajian arane siraman rohani. Semuanya harus diopeni, semuanya harus diberi makanan, diberi minuman supaya semuanya berjalan. Yang kedua, melatih kejujuran, menanamkan kejujuran. Jujur, karena apa? Puasa ini adalah apa? Ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang tahu cuma kita dengan Allah Subhanahu. Nang arepe kanca itu baik, gayane lemes, moro, ngeli, itu baik. Kon puasa to, kon primen sih wong bulan Ramadan wong Islam ya kudune puasa. Jebule nang jero nek kamar lah kawong iki mangan to enak.
mati alhamdulillah. Barang metu sing omah gayane lemes mana aku lemes itu bae kecak-kecok. Jebule padahal minggu wetenge wis. Wah, kejujuran yang tahu cuma kita dengan Allah. As-sawmuli wa ana adzibihi. Puasa adalah milik saya dan saya juga yang akan memberikan ganjaran balasan pahalanya. Kejujuran, makanya apa? Kita tanamkan sifat jujur kepada kedua orang, kepada bapak ibu guru kita jujur. Makanya apa? Merupakan sifat wajib dari para nabi, para rasul. Arsala anbiya dawi faqona bisidqi wa tablighi wal amanah. Artinya sidik, artinya jujur. Kemudian yang kedua, menanamkan kesabaran, hidup sabar. Makanya puasa itu sabar. Sabar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama sabar ketika kita beribadah. Contohnya sholat ada rukun fi'li, yaitu sujud atau ruku. Di dalam sujud kita harus ada tumaknina. Oleh sujud aja kayak ayam nonton jagung, tul jenis-jenis gobek-gobek salam, tul jenis-jenis gobek-gobek. Harus ada tumaknina, anteng sedela. Makanya paling bagus itu jamaah. Jamaah itu mesti diterima daripada sholat munfaridah, daripada sholat sendirian. Keutamaannya di samping 27 rakaat pasti kalau jamaah kita pasti diterima. Allahumma. Kalau sendirian belum tentu. Berkait jamaah imamnya khusyuk, jamaah orang khusyuk dianggap khusyuk. Yang kedua, ini yang pertama apa? Sabar ketika beribadah. Puasa juga sabar, yen ora sabar lu. Yang kedua, sabar ketika kita mendapatkan ujian. Manusia hidup di dunia pasti akan diuji, karena dunia tempatnya ujian. Ad-dunya darul bala'i wal imtihan. Dunia tempatnya ujian, dunia tempatnya cobaan. Siapapun pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ujian ada kalanya kita sakit, orang tua kita pas dagangannya lagi sepi atau usahanya sepi, itu apa merupakan bagian dari ujian. Makanya kamu di sekolah ada yang namanya ujian. Yang ketiga, sabar ketika mencegah maksiat. Apalagi zaman-zaman akhir seperti sekarang ini. Ya, kalau kita tidak pandai-pandai untuk waspada, mawas diri, maka akan terbawa arus. Melu-melu sing ora apik, kancanan sing ora apik, pergaulan sing ora apik. Yang akhirnya apa? Membawa hal-hal yang tidak diinginkan, menjadikan semuanya rugi. Makanya jaga pergaulan. Wa in kana dza syarrin wajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarribhu tahtati. Yang terakhir adalah mengendalikan diri dari hawa. Puasa mengendalikan diri dari hawa nafsu. Karena apa? Hawa nafsu kalau dituruti, hawa nafsu yang diikuti tidak ada habisnya. Laka entenge wis duwe siji pengine loro, wis duwe loro pengine telu. Makanya apa? Ini yang pertama,
Pusat hawa nafsu adalah mafil batni, ning jerone weteng, urusan mangan, urusan ego. Ketika kalian puasa, awan-awan wis awan kabeh katone seneng kabeh, ngumpulna manganan, ngumpulna jajanan, sing teles apa sing garing, sing atis apa sing anget, dikumpulna kabeh monine kanggo engko sore, koleke engko sore, gorengane engko sore, some batagor engko sore, same jamek kebek judule engko sore. Cilik adine kon sing ora puasa buka tutupe langsung ditambok engko sore. Tapi coba ketika Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, Allahumma lakasum. Coba kalian baru minum setengah gelas, makan setengah piring, gorengane loro, jebule wis wah. Mau kadang manusia israf saking melia saking moronge, mangan rong piring bles, es teh rong gelas bles, kolak sama kok bles, some batagor belas ora nyadar sembahyang maghrib sujud nganti pantung blek. Yang namanya perut itu terbagi menjadi 3, sulusun lin nafas, sulusun lin ta'am, sulusun lin syarab. Sepertiga nafas, sepertiga makanan, sepertiga minuman, semuanya diberi luan. Aja mau panganan kalau minuman kabeh, akhirnya ambekane Senin Kemis yang menjadikan penyakit. Tuntunannya Kanjeng Nabi luar biasa. Jadi hawa nafsu yang terakhir mata kalbatni di bawah perut. Sehingga mari kita gunakan waktu sebaik mungkin, umur kita sebaik mungkin. Gunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Gunakan waktu kalian untuk belajar, untuk meraih cita-cita, untuk meraih masa depan. Allahumma amin ya robbal alamin. Terakhir kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, mendapatkan ilmu manfaat, ilmu barokah. Kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. SMP Negeri 2 Selawi selalu eksis, makin bertambah maju. Hajat cita-cita semuanya disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.